Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya, M. Natsir Konga. Luar biasa penurunan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia ketika pembukaan kemarin ya, Selasa 8 April 2025. Anjlok di angka terendah 9% ya, sehingga perdagangan sempat disuspend tuh Pak Syahril. Dan kemudian setengah jam kemudian dibuka kembali dan tetap luar biasa angka-angka penurunan yang terjadi. Nah ini Sobat PPATK, ada persoalan internal juga eksternal ya, di mana kita tahu perang dagang yang begitu kuat antara Cina dan Amerika juga turut mempengaruhi ya. Dan ini indeks harga saham gabungan di mana di perdagangan di bursa dunia juga mengalami ya Pak Syahril ya, dan kita memang merasakan yang cukup pahit juga lah. Nah ini semua apakah kita mau bedah nih dengan Pak Syahril, apakah dana-dana investor itu lari ke luar negeri, karena asumsinya banyak yang seperti itu ya. Dan sejauh mana dampaknya terhadap perkembangan ekonomi kita. Sudah hadir Sobat PPATK bersama kita Bapak Syahril Ramadan, beliau Direktur Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beliau seorang ahli dan mumpuni ya di bidangnya, karena selain pendidikan dulu pernah di Monash S2-nya, Monash University Australia, yang juga mendalami tentang derivatif dan pasaran modal, dan juga kandidat doktor ya, ilmu ekonomi. Pak Syahril, ini kita lihat bagaimana penurunan indeks harga saham ini dalam beberapa waktu terakhir ya. Apakah ada pola ya yang Pak Syahril lihat itu mencurigakan dari sisi aliran dananya? Ya, terima kasih Pak Nasir, Bang FAyu nih. Jadi berdasarkan pengamatan kami, penurunan IHSG dalam beberapa waktu terakhir ini itu sebagian besar lebih disebabkan kepada faktor eksternal. Ya. Seperti dinamika global, kita tahu ada kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Amerika, sehingga menyebabkan fluktuasi pasar saham internasional yang tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di Amerika dan di seluruh negara di dunia. Sehingga dari pengamatan PPATK terhadap aliran dana ini belum ditemukan transaksi yang mencurigakan. Ya. Namun kamu terus tentu memantau dengan cermat untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang memanfaatkan kejadian ini. Ya. Jadi kalau menurut analisa kami, tren penurunan IHSG itu belum tentu menandakan adanya pola aliran dana. Dia tidak bisa dihubungkan secara langsung. Ya. Penurunan IHSG kemudian akan ada pola aliran dana ke luar negeri. Karena volatilitas yang terjadi saat ini itu lebih dipuji kepada sentimen pasar atau spekulasi daripada aktivitas real yang terjadi. Jadi yang terjadi baru-baru ini, yang pertama, menurut pengamatan kami ada terjadi perubahan portofolio investasi domestik. Jadi bukan ke luar negeri gitu. Karena terjadinya realokasi investasi yang berisiko, yaitu saham, ke investasi yang berisiko rendah, seperti emas, kemudian juga obligasi pemerintah untuk Indonesia juga, properti mungkin juga kemudian juga mata uang asing ya. Kripto seperti itu atau dolar? Ya, dolar ada. Ya, tapi yang lebih risk free itu kan emas ya, emas sama obligasi pemerintah. Ini cukup tinggi transaksinya. Jadi dialihkan ya? Dialihkan. Investasi dari saham ke yang lainnya. Betul, tapi tidak ke luar negeri, karena tidak ada aliran dana ke luar negeri. Ya. Ada, tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Iya. Aliran yang tidak signifikan. Karena kalau arus transfer dana baik ke dalam ke luar negeri itu kan setiap hari memang ada. Cukup besar ya, karena itu ada perdagangan dan seterusnya. Iya. Jadi ya memang
yang terjadi belakangan ini adalah kondisi global yang negatif terjadi serempak di luar negeri. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi turun bersamaan. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi liburan pada waktu bursa-bursa lain itu mengalami penurunan yang signifikan ya. Kita libur selama 11 hari ya. Selama 11 hari. Sehingga ya alhamdulillah itu mendukung kita gitu. Ya. Karena bagaimanapun juga sentimen pasar yang bersifat universal ini bersifat global dan ada yang namanya contagion effect gitu. Jadi yang terjadi di satu negara itu seperti halnya penyakit menular ke negara yang lain, termasuk Indonesia. Dan itu kita lihat terjadi karena terjadi di seluruh dunia. Jadi yang terjadi adalah saat ini investor itu mengalihkan investasinya ke aset-aset yang aman atau safe haven. Ini pun sebenarnya bisa jadi perdebatan mengenai investasi yang aman. Karena kita lihat kemarin kan akhirnya Presiden Amerika merevisi kebijakan tarif dan salah satu pemicu utama adalah tidak hanya penurunan harga saham tapi juga penurunan banyaknya investor yang akhirnya menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat. Karena hal itu dipicu adanya kemungkinan resesi di Amerika ya, karena kenaikan tarif itu kemungkinan tidak akan memberikan dampak yang bagus ya, kenaikan harga sehingga Amerika terjadi resesi sehingga justru investor-investor itu melepas obligasi pemerintah. Nah ini jadi masalah bagi pemerintah Amerika. Kalau cuma penurunan harga saham itu kan swasta. Tapi kalau obligasi pemerintah turun itu ekspektasi terhadap pemerintah. Ya. Di samping juga dengan banyaknya orang menjual obligasi pemerintah Amerika, trennya seperti itu akan menyebabkan yield obligasi menjadi naik. Jadi kalau misalnya sebelumnya anggaplah 3% itu menjadi 3,5%. Dan ini akan menyebabkan obligasi pemerintah Amerika yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat itu harus naik juga bunganya. Jadi kenaikan juga. Nah, jadi sehingga obligasi pemerintah Amerika Serikat itu ada tren mengalami penjualan. Nah, ini tidak terjadi di obligasi kita. Ya, di obligasi pemerintah Amerika, sehingga akhirnya itu salah satu pemicu juga akhirnya Presiden Amerika merevisi kebijakannya. Sehingga juga kalau bicara aset yang aman, justru yang aman di Indonesia gitu. Ya. Oh gitu ya. Tapi instrumen di kita apa aja tuh yang membuat investor tertarik? Ya memang kalau yang membuat investment tertarik memang salah satunya adalah kita melakukan pengawasan dana internasional ya. Karena kita kan juga selalu melakukan pengecekan dana-dana yang dialih ke luar negeri, dan ini kita sebenarnya transparan lah gitu ya. Setiap bulan juga kita kirimkan ke lembaga pemerintah ya. Bahkan individual yang paling banyak mengirimkan dana ke luar negeri itu kita sebutkan gitu. Walaupun sifatnya rahasia. Nah, jadi memang tapi kalau secara umum kan kita setiap bulan membuat laporan buletin statistik ya, buletin statistik. Berapa uang yang ditransfer dari dalam ke luar negeri, dari luar negeri yang masuk ke Indonesia ya, dan juga data-data lainnya ya. Betul. Nah kemudian ini Pak Saril ya, apakah terdapat ya korelasi antara meningkatnya transfer dana ke luar negeri itu dengan penurunan penurunan indeks harga saham gabungan ya. Tadi memang kita lihat transfer dana itu nggak cukup signifikan ya. Betul. Tapi itu menyumbang nggak untuk penurunan indeks harga saham tadi? Hingga saat ini tidak ditemukan korelasi langsung, Pak Nasir ya. Korelasi langsung yang kuat antara penurunan IHSG dengan lonjakan signifikan transfer dana ke luar negeri. Karena pergerakan IHSG lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar, ya, dan ekspektasi investor terhadap kondisi makroekonomi. Sedangkan aliran dana keluar itu lebih mencerminkan aktivitas bisnis reguler, ya, yang sampai saat ini belum terganggu, ya, ekspor masih tetap normal. Ya, walaupun kita selalu melakukan analisa granular ya untuk membedakan antara outflow yang bersifat rutin dengan capital flight yang tersembunyi, itu selalu kita lakukan. Tapi sampai saat ini belum ada korelasi langsung antara IHSG dan
Kalau kita lihat kondisi hari ini, kalau nanti bisa ditampilkan apa namanya, indeks harga saham kita juga sudah naik ya. Jadi mengikuti, kayak sebelum kemarin kan di bawah 6.000 ya. Iya, sekarang sudah 6.270 ya. Ya, sehingga indeks kita. Betul. Jadi memang mengikuti ritme. Jadi kelihatan sekali bahwa investor itu tidak mengalihkan dana ke luar negeri, memang wait and see gitu. Ketika dia melihat bahwa ya Amerika juga sudah naik, kemungkinan kebijakan perang tarif akan bersifat sementara, walaupun itu harapan kita semua ya, maka ya investor balik lagi ke pasar modal Indonesia. Pak Sarif bisa nggak gambarkan outflow-nya tadi dalam bentuk angka gitu ya? Misalnya seberapa banyak gitu secara angka itu yang keluar dia? Ya memang kalau di kita ini agak sulit ya kalau jumlah apa namanya. Tapi kalau fluktuasi tidak ada gitu, yang signifikan tidak ada. Iya. Jadi kalau misalnya yang terjadi bulan Maret dengan April itu ya relatif masih stabil. Ini juga menurut kami investor Indonesia ini cukup cerdas lah gitu ya. Iya. Tidak panik gitu. Karena kalau ya ini kepanikan ini yang harus diredam gitu. Karena kan seperti tadi kebijakan pemerintah Amerika ini kan ya kita harus sudah mulai terbiasa gitu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang akan secara cepat direaksi oleh pasar. Dan itu sebenarnya normal saja. Ketika kemarin IHSG turun, ya investasi yang aman seperti emas itu kan pasti harganya naik. Tapi di sisi yang lain ketika kebijakannya direvisi, itu kan kebalikan terjadi, ya kan? Harga emas mungkin turun, harga IHSG akan naik lagi. Jadi itu harusnya terbiasa masyarakat tuh seperti itu. Jadi jangan nanti ada kebijakan, dan itu kan dengan presiden yang Amerika yang sekarang itu akan banyak terjadi gitu. Mungkin yang sebelum-sebelumnya tidak banyak terjadi lonjakan, tidak terjadi perubahan kebijakan, tapi sekarang masyarakat harus terbiasa gitu. Ya, mungkin ini awal-awalnya saja, tapi kita memprediksi akan ada kebijakan-kebijakan lain yang nantinya akan sangat mempengaruhi pasar IHSG maupun indeks makroekonomi lainnya. Nah, bisa nggak diantisipasi ya? Memang secara fluktuatif itu relatif tidak signifikan ya outflow yang terjadi. Nah, ketika outflow itu terjadi, itu bisa nggak tergambarkan itu biasanya kemana? Negara mana? Apakah negara tetangga? Apakah negara tax haven gitu ya? Dan itu untuk bisa meredam ya paling tidak, atau mengantisipasi supaya tidak terjadi outflow yang begitu besar itu, ada nggak langkah yang bisa dilakukan itu? Ya, jadi yang pertama kalau negara tujuan utama transfer Indonesia ke luar negeri itu relatif sama. Yang paling tinggi itu Cina ya, Tiongkok. Itu Tiongkok paling tinggi, dan itu secara konsisten. Ternyata memang impor kita juga banyak dari Tiongkok ya. Itu karena memang perdagangan ya begitu aktif ya antara Indonesia dan Tiongkok. Ya, dan kita nggak tahu kebijakan tarif yang sekarang terjadi kan ya, kemungkinan besar Cina akan mengalihkan gitu ya. Tadinya dia Cina atau Tiongkok ekspor ke Amerika, mungkin ke negara lain bisa jadi terjadi peningkatan ya di kita. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar kan gitu ya, bukan hal yang harus dikhawatirkan. Yang kedua itu Singapura ya. Dan ini Singapura ini karena financial center baik inflow maupun outflow dia tinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga Amerika Serikat. Nah, kita nggak tahu dampaknya ya, tapi yang jelas yang ketiga yang terbesar Amerika Serikat. Yang keempat adalah Hong Kong, kemudian Australia, selanjutnya Malaysia, Inggris, Jepang, dan negara lain. Tapi tidak ada negara tax haven ya. Ada apa namanya transfer dana ke negara-negara suaka pajak atau tax haven, tapi proporsinya relatif kecil dan masih dalam batas yang wajar sesuai dengan pola transaksi lintas negara yang terjadi pada aktivitas bisnis internasional. Nah, terkait dengan kalau terjadi lonjakan seperti apa ya, itu yang dilakukan oleh PPATK. Ya, yang pertama kita melakukan deteksi potensi manipulasi pasar. Jadi jangan sampai kan ada dua nih, ada yang spekulan murni, ada yang memanfaatkan, apalagi dari dana-dana ilegal. Ini yang paling kita antisipasi, dia memanfaat kondisi ini untuk transfer dana-dana ilegal. Jadi melakukan manipulasi pasar, dan
pencucian uang dengan memanfaatkan situasi yang terjadi saat ini. Ini yang paling, karena ini akan memperburuk, ya kan. Iya. Kalau misalnya yang normal mungkin nggak seberapa, tapi yang ilegal karena banyak, nah, lebih banyak lagi akhirnya. Nah, ini yang kita akan lakukan, yang biasa dilakukan oleh PPATK, penghentian transaksi, terutama transaksi yang dicurigai berasal dari aktivitas ilegal tadi. Ya. Itu bagaimana tuh Pak Saril? Melihat indikasi bahwa itu misalnya yang ditransfer itu dana ilegal. Ya tentu kita lihat dari data PPATK underlying transaksi yang pertama. Ya. Kalau underlying transaksinya itu ekspor impor, tentu kita ya ini sebenarnya tidak normal ya. Normal. Walaupun ini lebih banyak akan dilakukan oleh bank ya. Bank melaporkan ke PPATK, dan PPATK yang akan menganalisis lebih lanjut dan mengambil keputusan gitu ya. Iya. Ya. Juga pengalaman terdahulu seperti judi online, kita tahu lah negara-negara yang banyak transfer ke sana gitu. Ya bisa jadi mereka itu menunggu saat ini. Nah, waktunya tepat gitu kan. Karena orang kan menganggap ini semua, wah ini capital flight semua gitu ya. Padahal sebenarnya transaksi itu duitnya ada di Indonesia, pada saat itulah dia melakukan transfer ke luar negeri. Nah, ini yang benar-benar kita antisipasi gitu. Nah, dari antisipasi itu ada nggak indikasi? Sampai saat ini ya karena memang lonjakan belum ada. Ya kalau lonjakannya besar mungkin dia ikut-ikutan gitu. Tapi ini kan lonjakannya, karena nanti kalau misalnya yang normal juga tidak naik, dia ikut-ikutan ketahuan kan. Lebih mudah untuk lebih mudah untuk dideteksi gitu. Ya. Kemudian juga kita kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional ya. Ya terutama kalau PPATK dengan Egmont Financial Group. Ya, Egmont ini kita lakukan koordinasi terkait dengan transaksi lintas negara. Ya, jadi tidak juga apakah transaksi itu ilegal atau enggak, apakah itu murni dari bisnis yang biasa, ya kita tidak hanya menganalisa sendiri gitu. Kita punya counterpart yang mereka juga akan memberikan masukan, input kepada PPATK, sehingga kita bisa yakin bahwa transaksi yang terjadi semuanya transaksi yang normal sesuai dengan bisnis biasa. Gitu. Nah, di Egmont itu ada nggak pembahasan-pembahasan untuk antisipasi dari masalah-masalah global ini kan ya, tentang tarif, tentang penurunan indeks ya, secara global memang kan terganggu ya. Nah, bagaimana Egmont ini mengantisipasi itu, ada nggak pertemuan-pertemuan untuk itu? Ya, sampai saat ini belum ada ya, karena Egmont ini kan melakukan pertemuan itu tiap 6 bulan sekali, jadi setahun 2 kali. Gitu. Ya mungkin kemungkinan nanti di pertemuan Egmont berikutnya di bulan Juni, nah itu kemungkinan kita akan bisa melakukan pembahasan gitu. Tapi kalau sekarang kan karena ini dihadapi semua, ya paling masih transaksi pertukaran informasi atau pertukaran resmi yang biasa gitu. Tapi memang apabila nanti dimungkinkan dan ada permintaan dari berbagai negara, tentu kita akan buat working group sendirilah mengenai hal ini gitu ya, sehingga kita melakukan analisa, baik itu analisa transaksi maupun analisa makro dampak daripada kebijakan ini terhadap aliran dana internasional. Ya, Sobat PPATK, kita ketahui Egmont Group itu merupakan perkumpulan ya dari Financial Intelligence Unit yang ada di berbagai negara. Kalau Indonesia kan namanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ya. Singapura ada namanya STRU, terus Malaysia, hampir semua negara itu ada FIU-nya, Financial Intelligence Unit-nya. Lalu mereka membentuk sebuah komunitas ya, apa istilahnya itu ya? Asosiasi lah yang disebut dengan Egmont Group. Tadi Pak Saril sudah jelaskan kepada kita, di Egmont Group inilah kita bisa bekerja sama, bertukar informasi, dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan ketika misalnya uang hasil kejahatan itu dilarikan ke luar negeri. Nah, kemudian Pak Saril, kalau ada sesuatu yang didapatkan, katakanlah ada sebuah lonjakan outflow yang begitu besar gitu ya, apa yang dilakukan, koordinasi apa yang dilakukan di internal kita, misalnya secara cepat berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia misalnya, atau OJK, atau bahkan ke penegak hukum itu, supaya jangan sampai itu
terjadi tindak pidana yang merugikan masyarakat seperti itu. Iya, terima kasih Pak Nasi. Jadi PPATK itu secara berkala memang menyampaikan analisis ya, baik kepada OJK, BI maupun penegak hukum. Baik dalam laporan makro maupun individual yang mencakup pelaku tindak pidana dengan volume transaksi. Ya, jadi itu selalu sampaikan. Jadi kita tidak reaktif gitu. Maka kita itu proaktif, secara rutin kita sampaikan. Diminta ataupun tidak Diminta ya? maupun tidak. Sebagai bahan pengambil keputusan ya, Betul. di dalam melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi Betul. dan stabilitas sistem keuangan dan seterusnya seperti itu ya Pak Saril. Betul. Sehingga setiap instansi juga bisa menganalisa dan kita tentu berkoordinasi gitu kalau memang diperlukan. Karena kan tugas dari stabilitas sistem keuangan ini memang ya tidak bisa dipungkiri bukan di PPATK. PPATK hanya memberikan input gitu. Sehingga dalam pemberian input ini kita berusaha proaktif ya. Kita berikan secara rutin, dan apabila nanti ada yang mencurigakan sekali dan akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia, kita tentu sampaikan secara real time ya kepada otoritas keuangan gitu. Nah, sobat PPATK ini juga banyak investor Pak Saril. Boleh nggak mereka dapat data yang dibuat itu? Ya, jadi memang ada undang-undang keterbatasan informasi publik istilahnya gitu ya. Keterbukaan informasi publik. Iya. Jadi memang ada yang ya bisa kita sampaikan ke publik ya, seperti statistik yang sudah jelas kita cantumkan di website PPATK, juga informasi tentu yang ada di PPID ya. Nah, itu bisa akses oleh sobat PPATK ya. PPATK. Tentu kalau memang itu tidak rahasia, tidak sensitif dan bermanfaat bagi publik, kita tentu akan sampaikan. Bagaimanapun juga PPATK ini kan juga lembaga yang mengayomi, melindungi masyarakat gitu. Investor juga supaya jangan mengalami kerugian gitu. Tapi di sisi lain kan juga ada informasi-informasi yang tidak bisa kita sampaikan untuk kepentingan yang lebih besar gitu ya. Ya itu ya mohon pengertiannya juga. Tapi semua informasi yang tujuan PPATK adalah supaya juga seluruh investor di Indonesia juga mendapatkan transparansi informasi, tidak dengan informasi itu bisa mengambil putusan sehingga tidak mendapat kerugian, kan gitu Pak. Nah, sebagai penutup nih Pak Saril ya, apa rekomendasi yang bisa diberikan ya agar misalnya masyarakat, para investor itu tidak panik ya. Kemudian juga ketika terjadi fluktuasi yang begitu kuat itu, pemerintah misalnya dari sisi tugas fungsi wewenang PPATK, apa yang diberikan untuk pemerintah ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nasi. Jadi sebagai penutup mungkin yang harus kita sama-sama pahami bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini tetap dapat dikatakan baik. Ya itu sebenarnya. Karena ini tanda-tandanya bisa kita lihat. Yang pertama, tadi tidak ada lonjakan capital inflow outflow yang besar sehingga dana ini tetap berada di sistem ekonomi di Indonesia. Ya, jadi tidak lari ke luar negeri. Sehingga jika dana yang sebelumnya diinvestasikan dalam saham hanya diinvestasikan ke bentuk lain di Indonesia, apakah itu emas, properti, obligasi pemerintah, ataupun mata uang asing dan tetap di Indonesia, itu semua tidak ada masalah. Ekonomi Indonesia tetap baik. Sistem ekonomi kita tetap baik, tetap terjaga. Kemudian juga yang kedua, kalau misalnya anggaplah ada kekhawatiran saham, ya bisa dialihkan ya terutama ke obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah Indonesia ini kan juga dijual di pasar sekunder ya. Nah ini di satu sisi supaya tidak cemas, tapi di sisi yang lain juga menolong pemerintah Indonesia. Karena dengan banyaknya obligasi yang dibeli tentu akan menurunkan yield, sehingga bunga yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia tentu akan bisa berkurang gitu. Kemudian yang ketiga juga kita bisa investasi emas. Apalagi sekarang ini emas ini ada sampai 1.800.000 per gram sekarang. Iya. Pak Saril. Betul. Bahkan perlu diingat di sini sekarang itu tidak perlu kita beli emas secara fisik. Ada namanya emas digital. Ya. Tapi aman nggak tuh? Aman. Sudah ada regulasinya baik dari OJK maupun Bapepti. Ya. Oh gitu. Ya. Sehingga ini juga
salah satu alternatif investasi gitu, Iya, daripada uangnya ditanamkan dalam bentuk valuta asing, walaupun valuta asing juga apa namanya masih di Indonesia Fluktuatif masih juga ya. fluktuatif, masih di Indonesia, Iya. tapi ya lebih baik ya tadi obligasi pemerintah ataupun emas ya. Dan perlu sampaikan tadi bahwa tidak ada capital outflow yang besar, sehingga memang apa namanya ekonomi Indonesia masih terjaga ya, tidak perlu ada cadangan devisa yang keluar dalam bentuk banyak. Dan ini juga terlihat dari rupiah yang tetap stabil ya, walaupun IHSG turun drastis ya, tapi rupiah masih di posisi 16.000, pernah sampai 17.000 tapi kembali lagi ke level 16.000, sekarang kalau nggak salah 16.800. Sehingga menurut kami bahwa ekonomi kita ini sebenarnya terjaga, ada ekonomi shock dengan adanya kebijakan, dan itu dirasakan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Dan sebenarnya hal itu ya perlu kita antisipasi, tapi tidak perlu menjadi kekhawatiran yang besar. Karena kita lihat hari ini IHSG sudah naik kembali karena Trump merevisi kebijakannya. Nah, kita nggak tahu di ke depan, ya. Ya, bisa jadi tiba-tiba ditarik lagi, tapi jangan panik istilahnya. Itu sesuatu yang biasa dalam ekonomi global, ekonomi global, ya. Dan politik global. Politik global. Jadi itu bukan hal yang apa namanya, ya dengan kondisi sekarang harus terbiasa. Masyarakat jangan cepat panik ya. Jangan cepat panik. Gitu. Oke, Sobat PPATK, terima kasih banyak Pak Saril ya. Terima kasih. Sobat PPATK, perlu kita ingat apa pesan dari Pak Saril bahwa jangan panik, karena memang fluktuasi itu ya mengikuti tren politik, tren ekonomi yang ada secara global ya. Dan dari data yang ada pada PPATK, outflow yang dari dalam ke luar negeri itu ya masih dalam koridor yang aman. Seperti itu. Ya kalau memang di pasar modal terjadi gejolak, ya tentu Sobat PPATK bisa mengalihkannya ke investasi ke yang lainnya gitu ya. Banyak sekali instrumen yang juga cukup menguntungkan. Nah, terus dukung ya Sobat PPATK, tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK yang dimana salah satunya ikut menjaga sistem keuangan ya untuk bisa terus stabil dan meningkat seperti itu. Oke Sobat PPATK, sampai jumpa di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?